Sebenarnya namanya karena anakku namanya Alvaro. Jadi kan Alvaro Studio yang ya cukup bagus lah kalau untuk sebagai brand kan. Logonya juga logo anakku waktu pas Covid Baby itu ya. sangat ngaruh. Jadi itu yang paling berat. Cuman saya berusaha agar teman-teman tidak tidak sampai PHK lah, gitu kan. Kalau dari budgetnya karena ini sudah melalui banyak proses ya. Jadi kalau mau yang bikin yang sederhana dulu itu makan juga budget 100 juta itu akan kemakan karena mungkin dia akan pakai sewa ruko, beli alat-alat fotografernya juga nggak murah ya teman-teman ininya. Cuman semua itu nggak mesti langsung jadi, artinya nggak mesti langsung 100 juta enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arman Wijaya, saya owner dari Alvaro Studio Palembang. Jadi saya akan cerita awal mula bagaimana bisnis Alvaro Studio ini bisa tercipta ya. Jadi berawalnya sebenarnya yang tanpa disangka-sangka karena sejak tahun 2008 saya sudah mulai mengenal kamera. 2008 ya, 2008 di tempatnya di Medan. Itu sudah pegang kamera 2008. 2008, 2009, 2010 itu saya di Medan, ikut komunitas juga di sana, handle wedding, handle pre-wed. Nah, disitulah saya mulai kenal kamera dan mendalami kamera. Di lain waktu kesibukan saya itu sebagai karyawan juga di perusahaan asing. Di saat Sabtu Minggu memanfaatkan waktu luang itu dengan kamera saya, yaitu ya handle wedding, handle pre-wed yang hasilnya ya lumayan menjanjikan lah. Mungkin teman-teman juga pada tahu karena kita bisnis di bidang yang bukan musiman. Artinya foto itu bukan bisnis yang musiman sehingga cukup menjanjikan. Jadi waktu itu saya coba tekunin, mulai dari kamera yang sangat basic, yang harganya seingat saya dulu ada 3 jutaan waktu itu ya, saya mengenal kamera, hingga karena waktu itu saya hobi kamera itu ngelihat dari bentuknya, jadi nggak terlalu melihat fungsinya seperti apa. Akhirnya saya mengoleksi nih banyak kamera yang secara fisiknya besar-besar. Jadi dulu ada ada teman, ada Medan Camp di Medan itu ada namanya Medan Camp. Kawan ya, dia Chinese Medan, dia terus mengompori saya untuk ganti ganti kamera, ganti gear. Jadi hampir setiap bulan saya ganti gear. Suruh upgrade dikomporin hingga saya total waktu itu 2009 nilainya kurang lebih sekitar kamera sama lensa itu sekitar 40 jutaan ada. Itu karena itu tadi awalnya waktu itu Nikon D3000, karena saya udah merasa bisa, akhirnya saya upgrade karena di toko dia ada yang bentuknya lebih besar waktu itu ya, jadi nggak melihat dari secara fungsinya untuk ini, secara megapikselnya gimana. Akhirnya saya lihat, wah ini kamera ini keren nih, besar. Saya beli dengan harganya waktu itu ya nggak seberapa jauh sama yang D3000 Nikon itu. Akhirnya saya beli, terus dikomporin, ada barang baru saya diinfoin, bro belilah ini ya, ini. Akhirnya saya upgrade terus Nikon waktu itu ya. Jadi pertama kali pegang kamera itu Nikon yang saya dalami. Akhirnya ditawarin Canon, akhirnya saya punya dua-duanya waktu itu, hingga sudah lengkap lah ya untuk wedding, untuk ini sudah membuahkan hasil lah itu ya, sehingga dapat dari wedding, dapat dari prewed, saya beliin kamera lagi, saya beliin lensa. Jadi waktu itu saya melihat, wah ini lumayan. Di lain saya mendapatkan dari kerja di office waktu itu, saya dapat sampingan yaitu dari wedding sama pre-wedding 2010 ya, 2010
Kemudian 2011 2012 saya lebih fokus lagi. Akhirnya saya coba selain mendalami wedding sama ini, kita tetap jalan sama komunitas untuk seperti model kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk mendalami secara fungsi dari kamera waktu itu ya. Sampai 2012 saya cabut dari Medan, saya pindah ke Lampung. Di Lampung belum terlalu banyak kenal teman-teman fotografer di sana, tapi sudah gabung sama komunitas ya, sempat ikut hunting, tapi nggak sempet namanya handle wedding dan pre-wed, itu nggak sempat. Kemudian 2013 ini saya move ke Palembang karena pindah kerja. Saya kerja juga tetap di salah satu operator besar waktu itu ya, di Tri waktu itu. Saya pindah ke Lampung, kemudian dimutasi ke Palembang. Nah, pas saya dimutasi ke Lampung juga saya masih sisakan nih kamera yang saya bawa dari zaman di Medan dulu. Oke. Jadi saya bawa peralatannya itu aku bawa semua kan. Nah, sampai akhirnya saya 2013 nikah nih. Nikah, istri coba saya komporin untuk ikut foto juga ya, motret juga, biar beliau mendukung lah hobi saya. Akhirnya saya beliin kamera juga yang speknya juga lumayan udah bagus untuk tinggal jepret aja untuk cewek kan. Namun itu nggak tahan lama karena beliau ngeluh berat, karena memang waktu itu saya beliin Canon 6D sama tele waktu itu saya beliinnya. Jadi cuman bertahan sebentar, akhirnya balik ke saya lagi yang pakai. Jadi saya sendiri kan pemakaian di Nikon banyak kan. Jadi akhirnya saya punya Canon sama Nikon. Jalanlah saya di Palembang 2013. Disitulah saya mulai bentuk komunitasnya yang lumayan besar waktu itu, Shutter Point. Jadi Shutter Point yang saya bentuk bersama ada beberapa teman-teman, yaitu ada Kando Auda, ada Wawan dan teman-teman yang lain. Ada beberapa orang yang merintis Shutter Point ini. Shutter Point ini berkembang. Jadi 2013 dibentuk, 2014 tambah besar, banyak teman-teman yang bergabung sama kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama tahu kamera, hunting model, hunting bersama FN. Nah, itu kita di 2013-2014. Nah, di sela-sela itu di komunitas, disitulah saya coba memberikan pandangan ke teman-teman, karena kalau sebuah komunitas yang hanya kumpul-kumpul dan hanya untuk, apalagi komunitas fotografi ya, hanya kumpul-kumpul dan hunting, cewek, modeling, itu ya wasting time ujung-ujungnya. Karena satu, kita pasti keluar budget untuk sewa model dan ini. Akhirnya saya coba mengutarakan ide ke teman-teman untuk bagaimana komunitas ini supaya menghasilkan buat teman-teman. Jadi harapan saya waktu itu di komunitas nanti akan menampung semua job. Akhirnya misalkan kita sudah dapat job, kita akan bagi-bagi ke teman-teman di komunitas itu untuk pengerjaannya setiap proyek. Cuman sepertinya itu nggak berjalan sesuai harapan saya. Karena harapan di komunitas yang nggak sesuai tadi, jadi akhirnya saya berpikir cari ide gimana saya mau mewujudkan ini ya, kemauan saya gitu kan. Di lain sisi, karena satu, kalau kita mengandalkan gaji dari kantor aja, mungkin kita juga
kurang lah kalau dibilangnya, jadi kita nyari sampingan. Oh. Nah disitulah saya berpikir saya mau buka suatu bisnis yang mungkin Berawal dari hobi. ya yang kaitan sama hobi. Iya. Jadi saya awali waktu itu saya sewa tempat ya di Palembang ini yang mungkin orang nggak ada di pikiran di situ untuk buka tempat itu. Jadi saya sewa tempat namanya ada di Bukit Siguntang. Saya sewa satu space yang waktu itu sewanya kalau nggak salah 1.200.000. Yang padahal di luar itu saya nggak tahu saya akan balik modal atau enggak, kita nggak tahu nih. Cuman mungkin ini kelemahan atau kelebihan saya, cuman saya berpikir insya Allah besok saya dapat customer, insya Allah. Nah, itu yang selalu Positif ya, optimis dan positif ya, positive thinking lah. Iya. Akhirnya saya sewa tempat. Nah kebetulan tiap minggu saya dapat barang bekas tadi, jadi saya dapat barang bekas dari tempat loak lah gitu kan. Saya dapat barang bekas yang unik-unik, barang-barang itu saya taruh di situ, jadi seperti galeri. Iya, saya taruh di situ. Tujuan saya buka tempat itu adalah untuk disewain buat teman-teman yang buat prewedding, apa properti lah, idenya. Nah itu berjalan selama 6 bulan. Nggak seperti yang kita harapkan. Maksudnya ya orang yang sewa juga nggak banyak, gitu kan. Orang yang ini, waktu itu saya juga belum punya Instagram, gitu kan. Akhirnya setelah 6 bulan nggak boleh diperpanjang tempatnya. Nah setelah nggak boleh diperpanjang, otomatis barang-barang rongsokan ini, barang-barang bekas mungkin orang lihatnya, saya bawa pulang ke rumah, gitu kan. Nah di rumah jadi kayak gudang nih barang-barang itu. Ketika ngelihat barang itu pada numpuk dengan mungkin orang ngelihatnya nggak bernilai, akhirnya saya nyari sambil merenung bagaimana supaya mengolah barang-barang ini agar lebih bernilai. Waktu itu baru-barunya Instagram. Akhirnya saya foto satu persatu barang itu, atau saya kombinasiin, saya foto. Nah di situ mulai orang menunjukkan ketertarikannya sama barang-barang itu. Akhirnya saya beranikan diri, saya tulis untuk disewakan. Nah berawal dari situ ternyata ada yang mulai DM lah, Mas berapa sewanya ini untuk foto, kata. Nah jadi ternyata jalannya melalui Instagram tadi. Mulai ada yang sewa ya, waktu itu satu box saya sewain cuma 200.000. Cuman namanya kita usaha, 200.000 di awal itu sudah sangat luar biasa. Nah, akhirnya saya terus nyari hunting nih barang-barang unik-unik gitu kan. Dan akhirnya lama-lama banyak dan peminatnya juga banyak. Akhirnya saya kebetulan waktu itu saya menempatin rumah yang baru dibangun, yang kecil lah, nggak bisa dibilang. Dan saya berpikir bagaimana kalau saya kombinasiin dalam satu bidang dengan properti yang saya beli tadi. Saya foto, kok saya lihat antusiasnya viewernya ini kok lumayan. Akhirnya saya berpikir bagaimana supaya sebuah ruang kosong ini bisa jadi value. Akhirnya saya coba pulang kerja jam 8 malam, saya cat sendiri, saya desain sendiri, saya cat, saya foto, saya lihat, saya pantau di Instagram, kok banyak yang tertarik. Nah dari situ mulailah saya cari influencer satu, waktu itu belum influencer ya, cari model satu untuk saya foto di situ, untuk mengawalin itu. Ketika selesai saya foto, ternyata ada pertanyaan selanjutnya, berapa sewa tempat? Nah itulah yang mengawalinya waktu itu. Akhirnya dari situ saya berpikir, kayaknya ada peluang, ada peluang. Akhirnya saya desain, saya beranikan diri, saya foto, saya desain, saya foto, saya desain. Akhirnya banyaklah mulai berjalan, ada fotografer yang menyewa di tempat kita. Dan itu mulai 2018
2015 itu mulai berjalan. Jadi kalau ditanya konsepnya ini apa studio ini awalnya dari situ, sehingga semakin lama 2015 setahun berjalan itu semakin banyak ada orang yang sewa tempat rental, dan di lain itu ada yang mau foto. Nah, yang mau foto biasanya saya handle setelah saya pulang kerja malam. Masih kerja sendiri ya? Masih mengerjakan sendiri dalam waktu setahun. Masih kerja sendiri, akhirnya malam pulang kerja jam 8, ada yang mau prewed saya handle, ada yang mau foto grup. Waktu itu ada Bujang Gadis 2017 kalau nggak salah, 2016. Boomingnya di situ ya Kak? Hah? Boomingnya di situ? Enggak juga, Maksudnya saya buat foto mereka. Itu ada di Instagram sama Facebook kita dulu awal-awal. Nah itu saya foto malam juga karena ya saya ada waktunya malam. Akhirnya saya berpikir 2015 akhir saya berpikir saya harus punya punya apa karyawan. Dimana saya kerja masih bisa berjalan bisnis ini. Akhirnya saya mulai rekrut karyawan, satu cewek waktu itu ya, yang dia juga sebagai editor juga di kita. Nah itu mulai semakin berkembang nih. Dia continuous nih. Ketika saya kerja, dia customer terus jalan, terus datang, dan semakin banyak lah customer kita. Dan waktu itu kita nggak melalui iklan mana-mana, ya lewat Instagram itu, karena lokasi studio kita kan nggak di pinggir jalan nih teman-teman, mungkin orang nggak pada tahu. Nah cuman ya alhamdulillah mulut ke mulut, karena kita menjual kualitas, mulut ke mulut, akhirnya alhamdulillah semakin ramai. Jadi karena tambah ramai, properti kita juga tambah banyak. Akhirnya saya tambah karyawan waktu itu 2016, saya tambah karyawan lagi, tambah satu fotografer lagi, tambah banyak lagi, karena ibarat apa tempat ini ya, wadah air isi ya. Sudah keisi penuh, kalau nggak diperbesar tempatnya kita nggak akan bisa nampung lebih. Artinya kita perbesar lagi nih. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menambah studio lagi di sampingnya. Waktu itu kosong, tanah kosong. Nah, akhirnya saya meskipun yang tidak kita bayar ini, cuman kita beranikan diri untuk ambil tanah tadi untuk kita perluasan studio tadi. Jadi lebih luas. Yang awalnya cuman rumah kecil waktu itu 2017 sudah punya yang lumayan luas. Ini udah 3 kali lipat studio kita 2017. Nah, seiring bertambahnya tempat ya customer juga bertambah banyak kita. Akhirnya nambah lagi pegawai kita, karyawan kita nambah banyak, dan follower kita juga alhamdulillah terus naik. Customer kita juga mulut ke mulut juga bertambah banyak, spot juga tambah besar. 2019 itu saya putuskan untuk renov lagi, untuk berbesar lagi. Sekitar 2019 itu kita naik lagi lantai 2, karena itu tadi, karena udah keterbatasan spot. Karena kalau udah rame, kalau dibilang 100 orang dalam 1 jam itu bisa lebih 100 orang bisa. Sesat berarti ya? Sesat ya. Jadi saya berpikir aku harus tambah besar. Studio ini harus merenovasi, harus menambah spot-spot biar tambah besar. Nah, oke Kak, untuk namanya sendiri Kak di Alvaro Studio. Nah itu Alvaro Studio itu dari mana awal mula bisa dikasih nama Alvaro Studio Kak? Sebenarnya namanya karena anakku namanya Alvaro. Jadi kan Alvaro Studio yang ya cukup bagus lah kalau untuk jadi sebagai brand, dan logonya juga logo anakku waktu baby ya, jadi kita pakai di situ sampai sekarang. Makanya di situ logonya Alvaro, dan ya kita pakai itu, kita sepakati sama istri kita pakai itu untuk dijadikan brand kita. 2000 berapa itu Kak? 2015. 2015 berarti udah pakai nama brandnya Alvaro Studio ya? Iya, sudah pakai nama brand itu sampai sekarang kita pakai itu, karena kita juga
sama seperti KFC misalkan. Nah. KFC kan ya brandnya ya itulah, dia Iya. nggak ada KFC muda, nggak ada ya Nggak tua ada. itu dah ininya, karena dia pas juga bikin itu ya mungkin pas dia tua juga kan Wah, dia bisa bikin brand itu gitu kan. Ya sama ya, Alvaro juga sama, baik brand kecil gitu dia dulu, kita nggak rubah-rubah sampai sekarang ininya gitu. dan akhirnya sampailah ke titik sekarang. Nah, untuk sekarang ini ada berapa space foto kak? Mungkin akan cerita dari awal-awal yang berapa space, akhirnya sekarang udah tambah luas lagi. Boleh, konsepnya sekarang kan gimana kak? Pemikiran saya intinya setiap sudut itu harus jadi spot. Oh, Jadi kalau dibilang berapa spot foto itu nggak ada batasan ya, tergantung kreativitas fotografer. oh, Jadi kalau menurut saya itu jadi 20 Bisa, kadang bisa. Kadang fotografer tertentu mungkin di pemikiran dia cuma jadi beberapa. Itu makanya tergantung kreativitas masing-masing fotografer. Jadi spot di sini yang pasti sudah saya siapkan dengan berbagai angle, berbagai sisi agar bisa berbeda ininya. Nah, buat teman-teman sendiri kak, mungkin nanti kedepannya ada ide-ide bikin juga nih kak. Nah, untuk dari budgetnya sendiri itu gimana kak? Boleh ceritain ya kak? Kalau dari budgetnya karena ini sudah melalui banyak proses ya. Jadi kalau mau yang bikin yang sederhana dulu itu makan juga budget 100 juta itu akan kemakan, karena mungkin dia akan pakai sewa ruko, beli alat-alat fotografernya juga nggak murah ya teman-teman ininya. Cuman semua itu nggak mesti langsung jadi, artinya nggak mesti langsung 100 juta nggak. Artinya misalkan ada yang available tempat seperti apa, kalau bisa itu dicoba dimaksimalin pakai itu. Karena kalau kita langsung harus 100 juta itu sudah gambarannya sudah berat. Iya. Dapat mana modal itu kan. Iya. Cuman kalau saya berawal dari saya dulu, modalnya ya kamera sama rumah KPR yang cuman rumah kecil lah. Rumah kecil ya? Yang sekarang sudah Alhamdulillah. alhamdulillah sudah berkali lipat lah ininya dari studio ya, dari hasil studio. Nah kak, untuk hal terberat yang kakak alami selama menjalankan usaha ini apa kak? Soal studio foto ini. Satu pas COVID. Wow, itu ya. Pas COVID itu sangat ngaruh. Jadi itu yang paling berat. Cuman saya berusaha agar teman-teman tidak sampai PHK lah, gitu kan. Jadi alhamdulillah kita masih bisa bertahan dengan karyawan yang existing ininya. Jadi nggak ada sempat PHK karyawan waktu itu ya, karena kebetulan saya masih kerja waktu itu, jadi masih bisa backup lah untuk dari cash flow-nya masih bisa berjalan. Jadi masih bisa bertahan alhamdulillah. Setelah COVID selesai semua berangsur normal. Karena pas COVID juga ya masih banyak alhamdulillah yang pakai jasa-jasa foto, itu masih banyak, masih berjalan. Nah untuk customer sendiri kak di sini lebih banyaknya ngarah kemana kak? Kalau segmen ya, Segmennya. segmentasi mungkin sama ya di mana-mana. Cuman yang membedakan kalau di Palembang ini banyak yang wisuda, foto keluarga. Untuk keluarga ya. Kalau pre-wed ya itu banyak juga pre-wed. Cuman pre-wed ini masih ada bulan-bulannya biasanya ya. Bulan A, bulan B, karena banyak orang nikahnya kan di bulan-bulan tertentu nih ininya. Jadi nggak sebanyak mungkin foto keluarga atau pas foto, itu lebih banyak ini kayak gitu. Jadi teman-teman juga di sini bisa tadi ya bahas masalah sewa ya. Bisa sewa juga di sini kak. Iya. Spot di sini memang kita siapkan buat teman-teman yang untuk foto pre-wed, disewa untuk foto pre-wed, foto keluarga. Terus semua kan kita sudah sediain nih lighting, semua spek kita sediain di sini, continuous light, mulai dari flash sampai continuous light kita readyin. Jadi teman-teman fotografer tinggal bawa kamera, tinggal jepret, properti semua ada di sini, sudah tinggal pakai. Jadi sistemnya seperti itu. Oh jadi teman-teman bisa sewa. Kalau boleh tahu nih untuk budget teman-teman di luar sana yang nggak ada studio foto, di sini kakak terapkan harganya berapa kak biasanya kak? Bervariasi sih kalau harga itu, karena gini, untuk sewa untuk foto pre-wed itu 400.000 2 jam. Oh tuh. 400.000 2 jam.
Untuk foto keluarga beda lagi nih ya. Range berapa orang nih, misalkan untuk foto 6 orang itu ada harganya sendiri, untuk foto 15 orang atau di atas 20 orang ada harganya tersendiri, karena pertimbangan ketika mereka foto banyak-banyak orang, spot kita juga jadi berkurang kan. Iya. Untuk dipakai untuk sama fotografer lain, atau mau sewa satu studio juga bisa. Bisa. Oh. Berarti di sini kakak bukan sekedar kakak sendiri yang manfaatin tempat ya kak? Ya. Sama orang-orang juga bisa sewa tadi. Dan ke depan nggak menutup kemungkinan, karena studio yang baru kita bangun ini kan luas. Oke. Jadi mau disewa buat sekalian ulta itu bisa. Bisa. Karena memang space-nya luas, agak lebih ke aula ya. Iya. Ininya. Jadi lebih bisa dipakai buat acara-acara, juga bisa untuk training atau workshop juga, harusnya sih masuk situ. Kak, untuk harapan ke depan kak, maunya gimana Alpha Studio kak? Kalau harapan ke depan ya kita bisnis terus berkembang ya teman-teman ya. Terus berkembang. Kalau di saya akan kembangkan terus spot-spot kita, perluas lagi. Karena ya dari 2015 sampai sekarang ini alhamdulillah semakin melebar, dan harapannya ke depan ya semakin saya lebarkan lagi dan bisa ngasih view yang baru lagi buat customer kita. Nanti dari foto di sini viewnya beda, mengikuti perkembangan zaman sekarang lah ya. Dan nanti ke depan ada, insya Allah mungkin akan saya bikin untuk teman-teman mau sewa buat streaming, untuk jualan online atau apa, spot-spot itu mungkin akan kita sediain. Untuk kedepannya nanti seperti itu kayaknya harapannya. Ya. Kalau boleh tahu kak, untuk penghasilan sendiri sekarang sudah pencapaiannya udah berapa banyak kak? Jadi kalau income lah kita bilang Income, ya, dalam income. setahun ya. Jadi karena kan yang stabil itu memang udah mulai 2019 lah. Oke. 2019 itu yang sudah mulai setahun itu 500 juta itu sudah masuk pasti. Masya Allah. Itu sesuai yang kita laporkan. Kita di sini kan bikin usaha ya, ada ini ya, tercatat lah di pajak usaha kita, bisnis kita. Jadi kita juga laporkan setahun ya 2019 itu masuk lah di 500 jutaan. Ya terakhir kemarin 2022 omset udah 1 M lebih dalam setahun. Artinya ini adalah merupakan bisnis yang menjanjikan. Cuman ya itu tadi teman-teman, ya itu tetap kita bisa sampai segitu, kita butuh proses panjang. Jatuh bangun itu pasti. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah memperluas kayak tempat. Alhamdulillah. Tambah lagi ya. Alhamdulillah. Nah kak, motivasi sendiri nih kak buat teman-teman, mungkin teman-teman mau usaha juga, mungkin juga minat usaha studio foto, boleh kak motivasi usaha sendiri, sama mungkin teman-teman nanti mau ikut jalur kakak nih sebagai fotografer, gimana kak? Boleh kak? Jadi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang mungkin sejalan sama hobi. Karena kita sudah pasti tahu seluk-beluknya, misalkan foto ya kita hobi kamera, otomatis bisnis kita dalamin di foto, karena kita tahu bagaimana hasilnya seperti apa, itu kita sudah paham ininya. Jadi motivasinya kalau teman-teman mempunyai basic foto untuk studio ya, kita bicara studio, untuk punya basic foto diperdalam, yaitu satu dengan kalian ngikutlah komunitas-komunitas. Nah di situ juga akan membuka peluang untuk mulai dapat job-job. Nah dari hasil banyak job-job itu, maka teman-teman bisa posting mungkin untuk sebagai portofolio di media di Instagram atau di media sosial masing-masing. Nah dari situ sudah mulai banyak postingan. Nah teman-teman baru pikirkan untuk merintis, mungkin ada space lebih di rumah. Nah kita bikinlah space di rumah tersebut untuk jadiin studio foto. Untuk memulai itu ya, namanya merintis ya memang berat, cuman memang butuh proses. Untuk orang kenal ke kita, mengenalkan bisnis kita ke orang itu butuh proses. Jadi dari situ lama-lama orang kenal. Nah nanti teman-teman bisa mengembangkannya, artinya oh ini butuh diperluas, dari situ nanti kita bisa tahu dari seiring jalannya waktu nanti akan ada masukan. Kita di sini juga kita terima masukan orang, oh ini
kurang A, kurang B, kurang C. Dari situ kita bisa berkembang lebih bagus, lebih besar. Karena tanpa inputan dari orang, kita juga nggak tahu kekurangan kita seperti apa. Kayak gitu. Alvaro Studio. Jaya.